alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadiratnya, karena berkat rahmat dan karunia kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di sini dan di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Idul Fitri secara berjamaah setelah kita selesai menunaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Selawat beriring salam kita haturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dan menunjuk kita dari jalan kesesatan kepada jalan kebenaran, dan mudah-mudahan saja hidup kita mendapatkan manfaat dari risalah yang beliau bawa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang saya muliakan, bila kita perhatikan ibadah-ibadah yang kita lakukan dan laksanakan selama bulan suci Ramadan, maka ada 3 kegiatan ibadah yang sangat menonjol. Pertama adalah ibadah sholat. Apakah itu sholat 5 waktu, sholat rawatib, sholat tarawih, dan sholat witir. Yang kedua adalah ibadah puasa itu sendiri. Yang ketiga, ibadah zakat, apakah itu berupa zakat fitrah atau zakat mal. Inilah 3 ibadah yang sangat menonjol, meskipun juga ada ibadah-ibadah lain seperti membaca Al-Quran dan lainnya. Bila ketika ketiga ibadah tersebut kita cermati secara baik, maka ibadah-ibadah tersebut jelas terkait dengan 3 pihak. Ibadah sholat itu terkait dengan Allah SWT secara langsung. Ibadah puasa terkait dengan diri kita sendiri, yaitu kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa tersebut. Dan yang ketiga adalah ibadah zakat yang terkait secara erat dengan orang lain atau dengan sesama. Hadirin sidang Idul Fitri yang saya muliakan. Ibadah sholat misalnya, dalam ibadah sholat ini kita dilatih dan dituntut untuk selalu ingat pada Allah. Ini sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi wa aqimis shalah li zikri. Jadi kalau sholat itu kata Tuhan supaya kalian ingat kepadaku. Frekuensi kita mengingat dan berkomunikasi dengan Allah selama bulan Ramadan tentu jelas lebih banyak dari bulan-bulan yang lain. Karena dalam bulan Ramadan ini ada ibadah sholat tarawih yang penyelenggaraannya hanya ada dalam bulan suci Ramadan saja dan tidak ada di bulan-bulan lainnya. Ini artinya
kita dalam bulan Ramadan telah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sering-sering dan banyak-banyak mengingatnya. Hal ini tentu sangat penting untuk kita lakukan, karena dengan sering-seringnya kita mengingat Allah, maka kita tentu akan semakin dekat dengannya. Dan bila kita sudah semakin dekat dengannya, maka tentu kita akan semakin tahu siapa kita dan siapa dia. Bahkan lebih jauh lagi dari itu, kita tentu akan semakin cinta dan sayang kepadanya. Sehingga dengan demikian diharapkan kita akan semakin tunduk dan patuh kepadanya. Sehingga apa saja yang diperintahkannya kita laksanakan, dan segala apa yang dilarangnya kita tinggalkan. Bila ada orang yang sanggup melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, maka orang tersebut dalam agama Islam disebut dengan muttaqin atau orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa merupakan tujuan utama dari pelaksanaan ibadah puasa. Seperti telah dijelaskan Tuhan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Oleh karena itu, bila kita berhasil menjadikan diri kita menjadi orang bertakwa, maka tentu kita jelas-jelas akan menjadi orang yang beruntung. Seperti dikatakannya dalam firman-Nya sendiri yang berbunyi, wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung. Surat Al-Baqarah ayat 200. Untuk mengetahui apakah seseorang itu bertakwa, tentu jelas tidak mudah. Hal itu hanya dapat kita lihat dari ciri-cirinya saja. Ciri-ciri dari orang bertakwa sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, di mana orang yang bertakwa tersebut dia harus beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang sudah diturunkannya kepada para nabi dan rasulnya, beriman kepada hari akhir. Kemudian dia tidak lupa melaksanakan salat dan membayar zakat. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, untuk bisa menjadi orang bertakwa seperti yang dimaksudkan dalam ayat di atas jelas tidak mudah. Karena banyak sekali halangan dan rintangan serta godaan yang membelintang dan menghadang di depan kita. Terutama halangan dan rintangan yang datang dalam diri kita sendiri. Disinilah kita lihat letak hikmah dan arti pentingnya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena puasa mengajari kita tentang bagaimana kita harus berhubungan dan berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kita tahu bahwa setiap manusia telah diberi oleh Tuhan hawa nafsu, yaitu dorongan atau keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Hawa nafsu itu ada yang baik yang disebut dengan nafsul mutmainnah, tapi juga ada yang buruk yang disebut dengan nafsul amarah. Nafsul mutmainnah adalah nafsu yang membenarkan
ketuhanan Allah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang meyakini akan janji-janjinya. Sehingga orang yang memiliki nafsu mutmainnah ini akan bersikap pasrah dan ridha terhadap segala ketentuan dari Tuhannya. Jadi orang yang memiliki nafsu mutmainnah ini adalah orang yang taat dan patuh dalam melaksanakan segala perintah Allah dan patuh dalam menjauhi segala larangannya. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah tidak pernah mengeluh dan tidak pernah berputus asa atas segala musibah yang menimpa dirinya, dan juga tidak pernah terlena dan terbuai oleh segala pemberian dan karunia yang diperdapatnya. Sebab dia yakin apapun yang menimpa dirinya, apakah itu berupa kebaikan atau keburukan, semua itu terjadi adalah atas izin Allah. Oleh karena itu bagi orang yang memiliki nafsul mutmainnah ini, yang diharapkannya bukanlah pujian atau sanjungan, tapi yang diharapkannya adalah hanya ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa lain, memiliki nafsu mutmainnah ini adalah orang yang telah berhasil hijrah dari maksiat kepada taubat, dari ragu kepada yakin, dari bodoh kepada tahu, dari khianat kepada amanah, dari ria kepada ikhlas, dari ujub kepada rendah hati, dan dari sombong kepada tawadhu. Berbeda halnya dengan orang yang dikuasai oleh nafsul amarah. Nafsu amarah ini mendorong manusia untuk menjauhkan dirinya dari Tuhan. Karena nafsu ini lebih senang kepada perbuatan maksiat. Nafsu ini lebih cenderung kepada dosa. Ciri-ciri dari orang yang sudah ditunggangi oleh nafsu amarah ini, dia akan mengajak dirinya dan orang lain untuk berbuat buruk dan untuk berbuat maksiat. Dia tidak lagi mempergunakan pertimbangan akalnya yang sehat. Akibatnya dia tidak lagi bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah. Dalam bahasa lain, orang yang sudah ditunggang oleh nafsu amarah ini hidupnya banyak dihiasi oleh sikap-sikap tercela, seperti sifat takabur, sifat sombong, sifat iri, sifat dengki, kikir, boros, culas, licik, egois, rakus, dan tamak. Inilah ciri-ciri dari orang yang sudah ditunggangi oleh nafsul amarah. Sikap-sikap tercela seperti ini akhir-akhir ini sangat banyak tampak mengemuka dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hal demikian benar-benar telah membuat hidup kita resah. Baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga bangsa. Sebagai contoh, kita lihat muncul dan merebaknya sikap dan perilaku flexing. Yaitu sebuah sikap dan perilaku suka memamerkan kekayaan. Suka memamerkan prestasi dan suka memamerkan gaya hidup. Tujuannya tentu agar mereka bisa mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang lain. Hal ini tentu sangat kita sesalkan dan sangat tidak kita inginkan.
Karena sikap dan perilaku flexing yang seperti itu jelas-jelas akan menimbulkan kecemburuan sosial dan akan membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang konsumtif. Begitu juga kita lihat akhir-akhir ini banyaknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang terbongkar dan dibongkar oleh pihak kejaksaan. Seperti dalam kasus PT Timah, dalam kasus yang ada di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI, dalam kasus di Pertamina, dan dalam kasus-kasus lainnya, yang kesemuanya benar-benar membuat kita mengalus dada. Kenapa? Karena jumlah kerugian negara yang telah ditimbulkannya luar biasa besar dan bombastisnya. Begitu juga dalam kasus perampasan tanah rakyat yang dilakukan oleh para pemilik kapital seperti yang terdapat di PIK 2, di Rempang, dan di tempat-tempat lain di negeri ini. Dalam bidang hukum juga seperti itu. Kita lihat bagaimana para penegak hukum, apakah polisi, jaksa, hakim, dan para pembela telah melakukan hal-hal yang tak terpuji hingga rakyat dibuatnya menjerit dan bingung karena mereka tidak lagi tahu kemana mereka akan mencari keadilan. Sebab yang namanya kebenaran tidak lagi ditentukan oleh data dan fakta serta kenyataan, tapi kebenaran ditentukan oleh kekuasaan dan uang serta status sosial dari seseorang. Dari kasus-kasus tersebut kita tahu bahwa mereka-mereka yang tega berbuat seperti itu adalah benar-benar sudah tidak lagi dikendalikan oleh ajaran agamanya. Tapi mereka-mereka tersebut telah diperkuda dan ditunggang oleh hawa nafsunya. Oleh karena itu, jika kita tidak mau masyarakat dan bangsa kita ini rusak, maka tidak dapat tidak. Masing-masing kita harus berusaha untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya. Agar kita tak terjatuh ke lembah dosa atau jatuh ke dalam kehidupan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah mungkin barangkali mengapa Tuhan menyuruh kita untuk berpuasa. Agar kita tahu bahwa yang namanya hawa nafsu itu harus dituntun dan dikendalikan. Karena kalau tidak, maka dia akan melahirkan bencana dan malapetaka. Baik bagi diri kita sendiri, maupun bagi masyarakat, bangsa, dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Di samping hal-hal di atas, bulan puasa juga melatih kita untuk mau berbagi dengan saudara kita yang lain. Hal tersebut terlihat secara jelas dari perintah Allah SWT kepada kita untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang wajib kita keluarkan. Baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kelebihan makanan atau harta pada malam dan atau pagi hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah ini harus kita serahkan kepada asam yang 8, terutama untuk orang-orang yang memang termarginalkan, yaitu orang-orang yang fakir dan miskin. Tujuan tentu adalah agar mereka-mereka yang fakir dan miskin tersebut juga dapat ikut bergembira dalam merayakan hari raya bersama saudara-saudaranya yang lain. Jadi ibadah zakat fitrah yang diperintahkan Tuhan ini telah mendidik dan melatih kita untuk memiliki kepedulian kepada sesama, sehingga dengan demikian di antara kita diharapkan akan terbangun solidaritas
akan terbangun rasa kebersamaan serta rasa persatuan dan kesatuan yang kuat. Bila persatuan dan kesatuan di antara kita kuat, maka tentu akan mudahlah bagi kita sebagai umat dan sebagai warga bangsa untuk meraih dan menggapai apa yang kita cita-citakan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Dari penjelasan di atas terlihat secara jelas bahwa bulan Ramadan telah mengkondisikan kita dengan hal-hal yang sangat kita perlukan, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu terciptanya anak-anak bangsa yang beriman dan bertakwa, yang memiliki akhlak dan moralitas yang tinggi, yang punya kepedulian kepada sesama. Bila nilai-nilai dan keadaan ini bisa kita pertahankan dan kita kembangkan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di negeri ini, maka insya Allah negeri kita tentu akan bisa menjadi negeri yang maju. Jika negeri kita ini nanti telah menjadi negara maju, maka kita tentu tidak ingin negeri kita maju seperti majunya negara-negara yang ada di barat sana. Kita ingin negeri kita maju sesuai dengan jati diri kita sendiri, di mana kita telah sepakat untuk menjadikan agama atau sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dari falsafah bangsa kita. Mudah-mudahan saja apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita tersebut akan bisa segera terwujud. Untuk itu sebelum kita mengakhiri khutbah ini, marilah sejenak kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita bersama bisa diperkenankannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di sini dan tempat ini dalam rangka melaksanakan perintah-Mu. Untuk itu ya Allah, sayangilah kami. Sinarlah hati kami dengan sinar hidayah-Mu, sebagaimana Engkau telah menyinari bumi ini dengan sinar mentari-Mu yang abadi. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu bahwa kami telah banyak berbuat dosa. Untuk itu ya Allah, kikislah dalam diri kami akan itu semua. Tinggalkanlah dalam hati kami petunjuk dan hidayah yang akan membuat hidup kami aman dan bahagia. Jauhkan dari kami akan siksa api neraka dan dekatkan kepada kami akan nikmatnya kehidupan syurga. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin negeri kami menjadi negeri yang indah penuh berkah. Kami ingin negeri kami menjadi negeri yang megah tapi bermaruah. Kami ingin negeri kami menjadi negeri yang memimpin tetapi mampu menebar rahmah. Kami ingin negeri kami menjadi negeri yang setiap orang dalamnya mau membangun dan mengembangkan kebersamaan, punya empati dan memiliki semangat ukhuwah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi dan bantulah saudara kami di Palestina yang telah dijajah dan diperlakukan secara tidak manusiawi oleh perintah dan tentara Israel. Untuk itu ya Allah, berikanlah kepada mereka kemenangan agar mereka dapat keluar dari penderitaan yang sudah lama mereka tanggung dan mereka alami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami pemimpin yang menyejukkan hati. Berilah kami pemimpin yang mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi. Berilah kami pemimpin yang punya visi, yang akan dapat menghantarkan bangsa ini ke tempat dan kedudukan yang lebih tinggi. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Padamulah kami menyembah dan padamulah kami minta tolong. Kabulkan dan perkenankanlah doa kami. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan thayyibatan aminatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal fajirata wal musyrikin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita telah dengar bersama tausiah dari